Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Julian Lehitu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah dari SMA Negeri 63 Maluku Tengah. Di sini saya ditemani oleh rekan guru saya Ibu Asriati Abbas, guru sosiologi. Selamat pagi Bu As. Selamat pagi, Ya, Ibu. bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Ibu. Oke, puji Tuhan. Jadi Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu. Tetapi sebelum saya melakukan observasi atau kunjungan di kelas, langkah pertama yang harus kita buat yaitu praobservasi. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu As dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Terus, jadi pada kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti? Oke, terima kasih Ibu Ya. atas pertanyaannya. Besok itu saya akan memberikan pembelajaran mengenai perubahan sosial. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya buat sesuai dengan CP-nya itu, yang pertama itu melalui PPT dan video, peserta didik mampu memahami konsep perubahan sosial dengan tepat. Lalu melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik mampu merancang atau memberikan contoh fenomena-fenomena perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Oke, berarti pada saat observasi nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya, yaitu yang pertama memahami konsep perubahan. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat memberikan contoh ya tentang fenomena di lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya ini bagaimana nanti dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau bagian yang akan ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti Bu As? Oke, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama otomatis bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan kepada murid. Saya ingin pengembangan yang saya lakukan itu, pembelajaran yang saya lakukan itu berfokus kepada murid. Jadi murid sebagai student center, bukan guru lagi yang menjadi student center, tapi mereka. Saya cuma membantu mengarahkan, menuntun mereka saja. Selebihnya nanti mereka yang akan mencari tahu. Itu area-area pengembangan yang sangat ingin saya lakukan dalam proses pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi di sini Ibu akan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, selanjutnya ini saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi model atau strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Untuk rancangan pembelajarannya itu nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan mengintegrasikan KSE di dalamnya. Jadi nanti KSE-nya itu akan terpapar melalui modul ajar saya, bagian-bagiannya nanti mulai dari pendahuluan, inti sampai penutup. Oke, luar biasa ya. Berarti nanti pembelajaran di kelasnya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya belum pernah Ibu lakukan ya. Dan di situ juga Ibu menggunakan, mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali ya Bu. Berarti apa yang akan kira-kira media apa sih yang akan Ibu gunakan selanjutnya selain dari model pembelajaran berdiferensiasi? Media apa yang akan Ibu gunakan? Media yang akan saya gunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi Bu, melalui PPT dengan video, otomatis saya akan menggunakan PowerPoint yang pertama. Lalu saya akan menggunakan video pembelajaran. Jadi nanti video pembelajarannya itu akan ditampilkan di TV. PPT pun saya biasanya membuat PowerPoint itu di Canva. Jadi nanti itu yang akan saya tampilkan, atau mungkin nanti saya akan juga merancang kuis untuk mereka yang nanti akan ditampilkan di TV.
Oke, luar biasa sekali ya rancangannya, mulai dari PPT yang didesain di Canva, terus ada video pembelajaran dan juga kuis. Mantap sekali ya Bu. Untuk jadi ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan nanti kegiatan pembelajarannya Bu? Kebetulan besok itu saya ada jam Ya. terakhir untuk kelas 12 Ibu, kelompok. Jadi mungkin besok saya masuk di kelas mereka. Oke, jadi nanti hari Kamis saya akan melakukan supervisi dengan Ibu ya. Jadi saya juga mungkin akan izin masuk di kelas. Di situ saya akan mencatat hal-hal yang penting yang terjadi di kelas. Setelah itu kita akan masuk pada tahap pasca observasi ya Bu. Oke ya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pertemuan hari ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil wawancara kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari hasil wawancara ini gambaran yang sangat luas ya Bu. Kalau Ibu tidak menyampaikan tentang praobservasi ini, kadang saya bisa lupa media-media yang harus saya bawa ke kelas. Kadang saya lupa rancangan-rancangan apa yang harus saya bawa ke kelas. Dengan praobservasi ini saya mengingat kembali bahwa memang pembelajaran itu harusnya berpusat kepada murid. Memang media-media yang digunakan itu harus berdiferensiasi sebagai alat bantu untuk murid, untuk murid karena kita tahu untuk kebutuhan belajar masing-masing murid itu kita juga memerlukan media yang bagus agar kebutuhan mereka juga bisa tercapai dengan baik. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Kalau begitu terima kasih banyak untuk waktunya Ibu As sudah bersedia berbincang dengan saya hari ini pada kegiatan supervisi praobservasi. Saya berharap kegiatan observasinya nanti pada hari Kamis bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ya, Oke, sampai ketemu besok Ibu. ya, Terima Ibu, kasih. sampai ketemu sama-sama Ya. Ibu. Assalamualaikum. Hari ini siapnya belajar. Semua hadir. Semua hadir kan? Ya, Ibu. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita isi sedikit dulu. Ya, Ibu. Silakan berdiri semua, berdiri sendiri. Ini masuk saja. Oke. Kalian perhatikan ya.
yang sekiranya perubahan sosial, maka kita dipermudahkan oleh internet. Oke, terima kasih. Nah, itu sama saya. Dari teknologi belakang kita ya, dari pengertian kita ada komunikasi, yang dari jauh ada komunikasi pada teknologi. Jadi banyak manfaat dari teknologi, bukan hanya dalam komunikasi, tapi ada dampak negatifnya juga. Nanti kita akan bahas itu. Oke, kita masukkan tujuan pembelajaran. Jadi melalui penyimpanan PPT dan video, peserta ini mengaplikasikan konsep pembelajaran sosial secara tepat. Lalu melalui diskusi tentang analisis faktor-faktor perubahan sosial serta contohnya secara politik. Dua tujuan hari ini yang akan kita pelajari. Nanti tujuan pembelajaran yang ketiga itu masih minggu depan ada pembelajaran bahannya itu, yaitu melalui bahasa kelompok strategi mampu membuat produk bisnis dengan bahasa kreatif. Nanti boleh belajar hal saja kalian siapkan untuk minggu depan kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Dan kita mulai dari materinya yaitu konsep perubahan sosial. Konsep perubahan sosial, untuk perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial diartikan sebagai modifikasi dalam sistem masyarakat yang berlaku lama secara bertahap ataupun relatif cepat. Jadi perubahan sosial itu bisa berlaku lama dan bisa berlaku yang lama. Yang cepat dan lama itu contohnya seperti yang kalian sudah jelaskan tadi. Perubahan yang lama itu seperti itu, perubahan yang cepat itu seperti itu. Kira-kira apa? Yang lama itu cepat. Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira perubahan contohnya perubahan lama dan sekali perubahan cepat. Perubahan lama contohnya misalnya perubahan yang terjadi aturan dan pemerintah itu kan prosesnya lama karena aturan pemerintah berubah pada saat ganti presiden dan presiden cepat atau tidak? Prosesnya lama dan tunggu 5 tahun dulu baru 5 tahun pemilihan kan habis tidak langsung belum langsung dilantik. Mereka langsung susun kabinetnya dulu, menteri-menterinya dulu, bikin programnya dulu dan perubahan itu cepat. Tapi perubahan itu lama karena dalam pendidikan. Bidang sosial biasanya kebijakan beda kan? Otomatis akan ada perubahan. Itu bukan cepat atau lama karena prosesnya yang panjang. Tidak sebenarnya tidak cepat. Jadi kalau misalnya perubahan cepat itu seperti apa? Perubahan cepat itu ada yang dalam marga yaitu perubahan misalnya ada perubahan pada lembaga masyarakat itu seperti apa? Pemerintah, lembaga perubahan kan sudah kita lembaga yang ada di masyarakat. Jadi perubahan itu dalam yang terjadi setiap hari akan terjadi sebuah perubahan. Kita tidak tahu saja perubahan apa yang akan terjadi setiap harinya. Oke, di sini kita akan melihatkan kalian video. Silakan saksikan videonya. Perubahan sosial budaya punya faktor seperti suku yang terus beradaptasi selama tinggal di luar negeri. Masyarakat juga harus berkembang menghadapi perubahan. Contohnya waktu pandemi, hampir semua aktivitas akan dialihkan online. Tapi dengan itu, hampir semua orang di tiap generasi jadi bisa pakai gadget dan secara nggak sadar perubahan pada lembaga lainnya. Waktu pandemi, banyak aturan dan kebijakan dari pemerintah. Rata-rata aktivitas perkantoran, sekolah, bahkan ibadah dijadikan online. Karakteristik ketiga sama kayak sepupu yang kena jepret karena perubahan jangka waktu yang mendadak. Atau sibuk yang jual keripik singkong di warung tiba-tiba jualan online. Pasti ada struggling dulu di awal, tapi lama-lama akan lewat kok setelah berhasil adaptasi. Dan kalian mesti ingat nih, perubahan sosial budaya itu gak cuma yang kelihatan aja secara fisik, tapi juga yang non fisik. Kayak aku yang baru pulang dari Belgia. Gak cuma penampilan yang berubah, tapi cara bicara, perilaku, dan cara berpikirnya pasti ikut berubah juga. Jadi perubahan sosial budaya itu bentuknya apa aja sih? Kita bisa melihat ada yang barunya besar, seperti suatu kawasan yang kena industrialisasi. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Tapi ada juga perubahan yang pengaruhnya kecil, seperti model rambut dan pakaian. Sama seperti seluk beluk yang berencana pulih di Belgia, ada perubahan sosial budaya yang terjadi karena perubahan sosial budaya yang bisa disebabkan faktor dari
akses informasi, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa berdampak baik dan selaras dengan nilai budaya kita sehingga bisa diterima masyarakat. Oke, sudah. Kalian sudah lihat, sudah ibu. Nah, tadi kan dijelaskan di video. Teknologi itu tadi ada positif dan ada negatifnya, selaras dengan budaya yang ada di Indonesia. Kalau budaya yang masuk, budaya luar yang masuk di Indonesia, budayanya masih bisa diterima dan selaras, otomatis itu baik, bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya tidak selaras dengan Indonesia, tidak diterima dengan baik di Indonesia, contohnya misalnya pakaian ini, pakaian seksi, penggunaan obat terlarang, misalnya atau alkohol dan sebagainya, yang mungkin di luar negeri itu tidak masalah, tapi masuk di Indonesia menjadi sebuah masalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang perubahan sosial? Tidak, ibu. Aman, semuanya aman. Aman, ibu. Oke, kalau semuanya aman, ibu akan kasih kalian tugas. Silakan. Satu kelompok itu 2 orang, berarti ada satu kelompok yang bertiga ya? Ya, bertiga. Jadi silakan ibu bebaskan kalian memilih kelompok kalian kira-kira siapa? Kamu sebenarnya siapa? Oke. Jadi kalian berdua atau
presentasi dari kelompok satu akan dipresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Terima kasih. Saat ini kami akan menyampaikan kesimpulan mengenai video yang tadi diberi ibu untuk kami tonton. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu di mana dari video tersebut mereka lebih mementingkan diri mereka masing-masing sehingga membahayakan hewan yang lain, tapi juga ada kerjasama dari hewan yang lain yang dijahati. Dari situ kerjasama itu penting sekali bagi kita agar kita bisa menghadapi segala masalah apapun tanpa harus membahayakan orang lain. Dan demikian hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari tiap-tiap kelompok? Saya persilakan. Silakan. Kelompok lain yang menanggapi? Tidak ada ibu. Kalau tidak ada, terima kasih. Silakan. Kelompok berapa lagi yang mau? Silakan. Oke, silakan kelompok 3. Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Ya, saat ini kan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk itu kepada teman yang sudah siap. Saya persilakan. Terima kasih. Kesimpulan dari video yang tadi ditonton di mana para hewan hanya mementingkan keselamatan sendiri tanpa mementingkan keselamatan hewan lain, dan di mana hewan kecil yang bekerja sama untuk keselamatan bersama. Masalahnya tidak mementingkan keselamatan orang lain. Sekian. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari kelompok 2 atau kelompok 1. Saya persilakan. Ya, terima kasih kesempatannya dari kelompok 3 kepada kelompok 1. Bisa ini saya hanya akan menambahkan sedikit tentang kesimpulan yang diberikan dari kelompok 3. Jadi menurut saya terdapat perubahan yang terjadi dan yang terdapat dalam video tersebut, di mana perubahannya hewan-hewan tersebut selalu egois dengan pikirannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri, tapi tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Perubahannya ada pada kelompok hewan pertama dan kelompok hewan kedua, di mana yang pertama itu egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi pada hewan-hewan yang pada kelompok hewan kedua mereka selalu menolong sesama dan selalu berinteraksi dengan baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, silakan.
saja. Di luar juga kalian harus tetap belajar. Minggu depan kita masih masuk dalam perubahan sosial, tapi kita masuk dalam faktor penyebab perubahan sosial. Ibu sudah sampaikan sekali refleksi Ibu hari ini, silakan pelajari itu. Ya, jadi minggu depannya kalian sudah ada bayangan faktor penyebab perubahan sosial itu apa saja. Oke? Oke. Refleksi yang kedua dari kalian untuk Ibu. Kira-kira refleksi apa yang kalian ingin berikan kepada Ibu? Silakan. Misalnya Ibu perbanyak ice cream di dalam kelas, boleh. Ibu atau mau bermain sambil belajar, boleh. Silakan refleksikan apa yang kalian inginkan, apa yang perlu belajar. Silakan Feni. Silakan berdiri. Terima kasih refleksi yang saya dan saya itu berbanyak nonton video pembelajaran. Oke, Feni perbanyak nonton video. Itu saja Feni? Ya, Ibu. Oke, Feni minta Ibu refleksinya dalam pembelajaran itu perbanyak nonton video, boleh Ibu tahu. Minggu depan kita akan perbanyak nonton video. Apa lagi? Ada lagi? Yang lain? Saya Oke, silakan Nadia. refleksi dari saya, mungkin Ibu akan menambahkan background makeup yang menarik lagi. Oke, Nadia mau ada background yang lebih menarik lagi. Supaya refleksi mata di dalam pembelajaran, toh? Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, cukup. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, Ibu. Mungkin satu orang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, kami mohon supaya guru sesuatu pembelajaran sampai ini adalah mereka. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Saudara karena bisa hari ini Tuhan kami sudah bisa belajar dan terus memberkati materi yang tadi Ibu berikan kepada kami untuk menjadi penuntun kehidupan yang bersedia. Dan Tuhan juga akan Tuhan tadi memberikan materi kepada kami, kiranya terus memberkati guru selalu dan materi-materi yang kedepannya guru bisa memberi dengan baik kepada kami Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang Tuhan dan memberkati kami, menyusun jaga kami agar kami kembali ke rumah kami dengan segala baik yang Tuhan dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa menjadi amin. Ya, terima kasih. Angel. Oke, silakan Sabar. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Yang belajar minggu depan ya. Ya, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube tahun 2011 dari SMA Negeri 63 Maluku Tengah. Di sini saya bersama dengan rekan saya Ibu Asriati Abbas, merupakan guru yang mengajar mata pelajaran sosiologi. Dan juga di sini ada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sariat Wasita. Selamat pagi. Ibu selamat pagi, Bu Julian. Baik, kebetulan di saat ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Asriati. Setelah minggu lalu itu saya telah melakukan supervisi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan belajar rekan saya. Oke, baik Bu. Jadi pada saat kegiatan pasca observasi ini, saat ini mengajak Ibu untuk berbincang terkait dengan observasi yang telah dilakukan. Luar biasa sekali ya kelas. Kemarin di kelas saya sudah menyaksikan apa yang kelas rencanakan pada saat observasi itu semuanya sudah terlaksana pada saat supervisi. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan ini terkait dengan supervisi yang sudah dilakukan. Yang pertama itu kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan supervisi? Tanya perasaan saya ya, bagaimanapun kalau seakan-akan kita diawasi pada saat pos pelaksanaan pembelajaran pasti akan ada sedikit ketegangan di dalamnya karena saya memperhatikan
menjelaskan apakah ada yang salah saat saya mengajar, bagaimana proses penilaiannya nanti pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Pasti itu ada ketegangan, namun alhamdulillah bisa teratasi dengan baik. Oke, jadi Ibu As merasa tegang ya pada saat supervisi. Oke, jadi betul. Setiap supervisi yang kita lakukan pasti kita akan mengalami yang namanya tegang. Baik itu supervisi yang kita lakukan dengan kepala sekolah maupun pengawas. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan lagi kepada Ibu As ini. Bisa tidak Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan di kelas? Terus bagaimana hasilnya Ibu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas itu otomatis tentunya akan berfokus pada murid Ibu. Jadi di dalam kelas itu saya melihat keaktifan murid, terus bagaimana melihat ide atau pendapat-pendapat mereka. Jadi kita belajar itu, kita di sini fokusnya menuntun mereka, bukan menuntut mereka, tapi menuntun mereka. Mereka mengeluarkan idenya secara langsung, pendapatnya secara langsung, dan kita terima. Entah itu salah atau benar, nanti kita sebagai penuntut ini memperbaiki seperti itu. Oke, berarti di dalam kelas pada saat supervisi itu murid dalam kegiatan pembelajaran mereka berpartisipasi penuh ya dengan keaktifan mereka dalam menyampaikan ide ya Bu. Oke, sekarang saya ingin tanya lagi nih terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas itu apa saja? Mungkin bisa Ibu ceritakan langkah-langkahnya itu seperti apa? Langkah-langkah. Jadi kalau berbicara tentang langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada saat observasi itu tentu tidak lepas dari modul ajar yang telah saya buat, di mana dalam modul ajar itu ada pendahuluan, ada inti maupun penutup, di mana di pendahuluan itu kita memberikan mereka seksi, lalu memberikan mereka menjelaskan kepada mereka tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait pembelajaran yang hari ini kita ajarkan, mengajar mereka merefleksi otak, apalagi pada saat pelajaran terakhir. Biasanya sosiologi itu ada jam-jam terakhir, makanya sebelum kita melakukan pembelajaran tentu fokusnya SDM terlebih dahulu. Lalu di inti ya kita menjelaskan tentang sintaks-sintaks dalam pembelajaran, mungkin saya mengambil PDL dan sebagainya. Lalu di penutup. Nah, di penutup ini tentu dalam setiap akhir itu kita harus membuat kesimpulan. Anak-anak harus membuat kesimpulan tentang pembelajaran akhir yang dilakukan. Lalu merefleksikan bagaimana saya merefleksikan bagaimana proses mengajar saya pada saat hari itu. Lalu anak-anak juga merefleksikan bagaimana mereka menerima pembelajaran. Jadi itu semua tidak terlepas dari modul ajar yang telah saya buat. Oke, jadi baik sekali ya Bu, langkah pembelajarannya sesuai dengan modul ajar yang Ibu susun. Terus terakhirnya juga ada kesimpulan dan refleksi ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu mengenai dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apakah Ibu mendapat kendala dalam proses pembelajaran? Kalau berbicara tentang kendala, pasti dalam setiap proses pembelajaran ada kendala yang dihadapi. Namun kendala ini yang nanti mengacu pada proses perbaikan. Kendala-kendala yang biasa saya hadapi, terutama saya sampaikan tadi kepada Ibu bahwa sosiologi biasanya di jam terakhir. Kendalanya itu anak-anak mulai merasa mengantuk, mulai merasa bosan karena jam terakhir. Jadi bagaimana kita belajar supaya anak-anak ini tidak jenuh dengan mata pelajaran di jam terakhir itu. Lalu dalam sesi kelompok, biasanya dalam sesi diskusi biasanya ada anak-anak yang aktif dan tidak aktif. Nah, bagaimana kita mengajarkan mereka bahwa butuh kolaborasi di dalamnya, semua harus aktif dalam proses pembelajaran. Oke, jadi kendalanya di situ ada beberapa anak yang mengantuk karena memang pelajaran sosiologi berada pada jam terakhir, dan juga dalam kelompok ada beberapa siswa yang tidak aktif. Oke. Kira-kira dari kendala yang telah Ibu utarakan tersebut, bagaimana kedepannya Ibu bisa mengatasi kendala tersebut agar kedepannya nanti hal tersebut tidak terjadi lagi pada saat pembelajaran di kelas? Dari kendala yang saya sebutkan tadi, masalah mengantuk, jam-jam yang sudah mengantuk dan sebagainya, mungkin yang akan saya perbaiki itu dari media pembelajaran. Bagaimana saya memberikan media-media pembelajaran yang asik buat mereka, lalu bagaimana kita memanfaatkan lingkungan. Jadi biasanya proses pembelajaran itu tidak dilaksanakan di dalam kelas saja, tapi kita juga bisa melaksanakan proses pembelajaran di
kelas untuk membantu anak-anak bisa konsen kembali dalam pembelajaran. Jadi nanti akan diterapkan pembelajaran outdoor ya Bu? Iya. Oke. Bagus sekali ya, itu bisa merupakan salah satu rencana juga dari yang akan Ibu lakukan ke depannya. Terus kira-kira apakah ada rencana lain selain media pembelajaran yang menarik? Mungkin Ibu memiliki rencana lain lagi agar dalam proses pembelajaran itu di kelas nanti? Mungkin hal yang lain yang saya lakukan itu seperti yang saya jelaskan, saya tidak akan lepas dari media pembelajaran, tapi bagaimana memberikan permainan-permainan yang edukatif. Sekarang kan proses pembelajaran itu sudah banyak Ibu, sudah banyak kita memberikan kuis dengan di internet itu sudah paling banyak sekali game-game online yang mengedukasi. Ada ular tangga, permainan ular tangga, lalu memberikan kuis-kuis kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran semenarik mungkin, mendesain permainan seedukatif mungkin supaya mereka merasa bahwa saya tidak hanya bermain, tapi saya juga belajar di dalamnya. Oke, jadi rencana Ibu ke depan nantinya akan memasukkan permainan edukatif dalam pembelajaran yang baik ular tangga maupun kuisis ya, supaya pembelajaran ke depannya bisa lebih menyenangkan. Kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan perubahan dan rencana yang tadi telah disampaikan? Rencana tersebut kira-kira kapan akan direalisasi? Mungkin rencananya itu akan terrealisasi mungkin di jam berikutnya, di minggu depan pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran berikutnya. Saya di sini juga sudah dibantu dengan Ibu untuk mengevaluasi proses pembelajaran saya. Mungkin kedepannya perbaikan itu akan saya lakukan secepatnya di minggu depan. Oke, berarti minggu depan akan diusahakan mulai melakukan perubahan yang sudah disampaikan ya. Oke, semoga minggu depan nanti kita bisa bertemu lagi dan saya bisa melihat ternyata memang betul ya, Ibu A sudah bisa membuat perubahan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dan juga penerapan permainan edukatif di dalam pembelajaran. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil supervisi yang kita lakukan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin apa yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, saya belajar bahwa dalam proses pembelajaran itu kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jadi kita harus selain mempersiapkan diri, kita juga harus mempersiapkan perangkat ajar kita dalam proses pembelajaran. Bukan tiba masa tiba akal belajar tanpa menyiapkan modul, media dan sebagainya. Itu yang saya pelajari. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran saya terus berpihak kepada murid. Tidak mementingkan hanya satu murid, tapi untuk kebutuhan semua murid. Bagaimana saya memberikan pembelajaran sesuai dengan keunikan murid masing-masing, sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing. Karena kita tidak bisa menyamakan kebutuhan murid satu dengan murid yang lainnya. Lalu bagaimana memberikan pembelajaran dengan sesuai zaman, bagaimana kita memberikan pembelajaran terkait dengan memasukkan teknik-teknik teknologi di dalamnya supaya mereka juga bisa belajar ke depannya mengenai tentang teknologi. Jadi kita harus mempelajari sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam anak itu masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih Bu As. Jadi di sini intinya Ibu akan melakukan yang terbaik untuk siswa karena sekarang pembelajaran itu semuanya berfokus pada siswa. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu As. Saya berharap semoga apa yang telah Ibu rencanakan ke depannya bisa terrealisasi dengan baik. Terus hambatan-hambatan yang telah Ibu peroleh pada saat supervisi kemarin itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk Ibu. Tetap semangat Ibu As untuk menjadi guru yang lebih baik dan berkembang sesuai zaman supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terkhususnya untuk sekolah tercinta kita. Kalau gitu sama-sama Ibu, saya terima kasih kembali. Oke, selanjutnya di sini saya memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Satya Dosika, untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu As. Ya, terima kasih Ibu Julian atas kesempatannya. Ibu As, apa kabar? Baik Ibu, Ya, Ibu Julian baik ya. Ya. Dari hasil
kolaborasi yang baik. Ada pasca observasi ini saya melihat bahwa ada feedback antara Ibu As dengan Ibu Uyan sejauh telah melihat proses pembelajaran Ibu As di kelas. Dan kemudian saya berharap bahwa Ibu Uyan harus tetap kolaborasi dengan Ibu As sampai perbaikan atau kendala-kendala itu tercapai dengan baik. Dan so far so good, sudah ada kerjasama yang baik dan relasi yang dibangun sudah mantap. Tetap menjaga kesehatan dan teruskan kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu pelajar praktik. Iya, sama-sama Ibu Uyan. Iya Ibu As, Iya, sudah Ibu.